Baca lagi 2, 3, ya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuran. Katakan amin. Nanti kita akan ngerti. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kalau saudara tadi masuk terima warta, saudara akan terima seperti sisipan Alkitab, pembatas Alkitab seperti ini. Ini memang disiapkan oleh sekretariat supaya mengingat saudara, mengingatkan kita semua untuk kita bisa hafal ayat emas ini. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Mari sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Nah, saya menggabungkan pengertian dari paradigma berdasarkan arti teologi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ada 3, saudara. Yang pertama, contoh. Jadi kalau kita bicara tentang paradigma yang baru, itu bicara tentang contoh yang baru, paradigma yang baru. Yang kedua, model. Sama-sama katakan model. Ya, jadi kita ini adalah model di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah contoh di tengah-tengah dunia ini. Jadi garam dan terang. Amin. Yang ketiga, kerangka berpikir, cara berpikir. Nah, Tuhan mau kita punya ini. Ini dari sudut pandang teologi atau ilmu pengetahuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko minggu yang lalu, paradigma yang baru itu bicara tentang perkara-perkara atau keadaan-keadaan yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, Tuhan kasih kata kuncinya. Tuhan kasih jalan keluar. Jadi bukan hanya masalahnya yang Tuhan izinkan, bukan hanya persoalannya yang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan kasih jalan keluarnya. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, katakan kanan kiri saudara begini. Tahun depan lebih baik dari tahun ini. Amin. Kasih tahu lagi kanan kirinya, asal punya paradigma baru. Katakan amin. Katakan amin. Ya, jadi tahun depan pasti lebih baik. Sama-sama lebih semangat. Tahun 2022 tahun paradigma yang baru. Kasih tahu kanan kirinya, lebih baik tahun ini daripada tahun lalu. Katakan amin. Nah, pertanyaannya apa dasar atau alasan kita berkata tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu? Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23 berkata, buka Alkitab kita lagi. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 berkata, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar. Katakan amin. Sekali lagi kita baca, lebih semangat. 2, 3, ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, besar. Katakan amin. Ini adalah alasan kita untuk berkata tahun ini. Katakan dengan iman, tahun ini. Lebih lagi tahun ini. Lebih baik dari tahun yang lalu. Lebih baik. Kalau yang setuju boleh katakan amin. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tak berkesudahan.
sambil mengangkat tangan, sama-sama kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis dari dalam Tuhannya, selalu baru. Itu dasar kita mengatakan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya lebih lagi, kenapa kita yakin kalau tahun ini lebih baik? Walaupun kita sudah tahu itu dasarnya. Apa? Kembali firman Tuhan berkata, saudara bisa perhatikan ayat yang di sebelumnya, Ratapan 3 ayat 21. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya baca buat saudara. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sesibuk apapun, masalah sebesar apapun, datang sama Tuhan. Amin. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Masuk tahun yang baru, bawa hidupmu sama Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sampai di sini yang ngerti boleh katakan amin. Amin. Oleh sebab itu aku akan berharap. Wow. Ayat yang ke-24 sampai 25, lompat lagi saudara. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu sama-sama katakan, aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Katakan amin. Lagu ini ada awalnya, jarang dinyanyikan. Kalau ada nyanyi, tolong langsung ditampilkan. Nyanyi yang tadi. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Katakan saat kami berkumpul, saat
sudah katakan ini alasannya kenapa kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Tapi Tuhan juga mengatakan kalau kita ngerti ini juga alasannya untuk kita ngerti. Dikatakan ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang perhatikan. Punya masalah bukan lari, datang sama Tuhan. Amin. Punya masalah bukan nonton sinetron, datang sama Tuhan. Punya masalah bukan curhat sama teman, tapi datang sama Tuhan. Makanya dimulai dengan begini. Saat kami Berkumpul, Rohmu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. ayat 24 berkata Tuhan bagianku. Saudaraku, saya mendorong kita masuk tahun ini memperkatakan ini, menjadikan ini sebagai prinsip, menjadikan ini sebagai sebuah, kalau dalam bahasa gereja, dogma buat kita. Amin. Jalan hidup buat kita. Dogma itu jalan hidup, dogma buat kita. Apapun persoalanku, apapun masalahku, Tuhan bagianku. Amin. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan itu tidak pernah tutup pintu kalau kita datang. Tuhan itu tidak pernah mempersoalkan masa lalu kalau kita datang minta ampun sama Dia. Datang mendekat sama Dia. Dia bukan manusia. Dia bukan orang yang penuh dengan muslihat, tapi Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia mau untuk setiap kita masuk di tahun yang baru mulai ngerti tentang ini, bahwa tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Yang setuju dengan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya rindu supaya kita semua di tahun ini kita disertai, dibela, dilindungi, Amin. diajar, diperlengkapi, diurapi, diberkati Tuhan. Caranya adalah berharap sama Tuhan, bukan kepada yang lain. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Buka. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Yuk sama-sama kita baca. Haleluya. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. 2, 3, ya. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami dahan yang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir, dan yang katakan amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Keluargaku boleh kaya, keluargaku boleh orang hebat, tapi bagianku cuma Tuhan. Amin. Dan Alkitab berkata dengan sangat jelas, dikatakan dia tidak khawatir pada masa kering. Orang yang mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, itu tidak khawatir. Iblis itu mau kita tuh khawatir. Iblis itu mau kita tuh tercemar. Iblis itu mau kita takut. Iblis itu mau kita seperti itu, gagal. Komitmen berubah, mengasihi Tuhan menurun, segala sesuatu menurun, fokusnya bukan tentang dia lagi, tetapi tentang kita. Tuhan tak mau seperti itu. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, yuk tahun ini mari datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Ada cara lain, start dimulai dari Dia. Start, kalau kita belum sempat mengucapkan Tuhan, aku memulai perjalananku di tahun ini bersama dengan Tuhan, ini saatnya, ini waktu yang tepat. Supaya apa? Penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Di sepanjang tahun ini. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Amin. Tahun
baik dari tahun yang lalu. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Kita nyanyi lagi lagu yang tadi ini. Rohmu bekerja, ajak kami memuliakan Namamu. Saat ini kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas Sekali lagi kita akan nyanyikan. saat kami berkumpul, Rohmu bekerja, ajak kami memuliakan Namamu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami, kasih Tuhan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Haleluya. semua mau berharap sama Tuhan. Ingat, andalkan Tuhan. Nah, orang yang berharap sama Tuhan itu adalah orang yang taat sama Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya, itu benar. Nah, saya doa sama Tuhan. Kalau saudara masih ingat bagaimana kita dulu itu puasa, Tuhan hanya kasih satu kata ini, saudara. Nah, saya mau share kepada saudara, orang yang berharap pada Tuhan adalah orang yang taat sama Tuhan. Nah, perihal tentang taat ini, Tuhan berpesan ada 3 hal penting. Yang pertama, angkat baik-baik, ini yang pertama. Orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Angkat baik-baik. Orang Kristen kenapa banyak nggak taat? Dia nggak kenal Tuhan. Wow. Kenapa banyak orang Kristen nggak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami berkat, tidak mengalami penyertaan, hidup dengan apa adanya yang dia punya, dapat gaji ya dia hidup dari gaji itu, dengan pengertian pendidikan yang dia punya, budaya yang dia punya, dia hidup dengan pola itu, tapi dia tidak hidup dalam pola kerajaan surga. Kenapa seperti itu? Karena dia nggak kenal Tuhan secara pribadi. Saya berdoa supaya kita yang ada di tempat ini adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang kenal Tuhan secara pribadi. Amin. Karena orang yang taat adalah orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Haleluya. Amin. Bagaimana seorang Abraham bisa menjalankan perintah Allah pada zaman itu untuk mempersembahkan Ishak anaknya, seorang anak yang dia tunggu-tunggu 25 tahun, banyak prosesnya. Kalau dia bukan kenal Allah, Ibrani pasal 11 berkata bahwa Abraham dengan iman menjalankan perintah Allah karena dia punya keyakinan. Waktu Allah perintahkan dia mempersembahkan Ishak, dia punya keyakinan Allah sanggup membangkitkan Ishak. Amin. Artinya apa? Dia kenal Allahnya. Amin. Persoalannya kita kenal nggak Allah kita.
sekarang? Kenapa banyak hamba Tuhan selalu krisis komitmen? Kenapa banyak orang Kristen krisis yang namanya iman? Karena mereka tidak pernah kenal Allah mereka. Ya, Yohanes itu disebut rasul kasih. Kalau saudara perhatikan tulisan-tulisan Yohanes, dia mengatakan kalau kita mengasihi Allah, maka kita pasti melakukan perintah-perintah Allah. Artinya apa? Taat. Come on, mari kita ngerti hal ini. Kalau kamu katakan aku mau taat sama Tuhan, aku mau taat sama Tuhan, itu berarti kamu kenal Dia. Karena nggak mungkin kamu melakukan perintah dari orang yang tidak kamu kenal. Kamu harus tahu dulu Dia. Kalau kamu hanya dengar dari apa kata orang, Allah itu hebat, Allah itu dahsyat, tapi kamu takut melakukan perintahnya, kamu nggak kenal Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya, itu bukan saya. Bukan saya. Haleluya. Banyak kan? Nanti 2022 akan lebih ngeri lagi. Nah, saya sampaikan kepada saudara, tadi kita sudah belajar arti paradigma yang baru. Dengerin khotbah Pak Niko berulang-ulang, saya dengar itu udah 12 kali, saudara. Kenapa? Karena saya mau tangkap ini benar-benar. Tiap kali masuk tahun, ada satu hal yang tidak pernah saya lewatkan. Yang pertama puasa, yang kedua mengucap syukur sepanjang tahun itu, yang ketiga saya mau datang sama Tuhan, dimulai bersama dengan Tuhan, dengan caranya Tuhan, bukan cara saya. Karena saya mau di sepanjang tahun ini kepastian penyertaan Tuhan ada dalam hidup. Ini penting. Haleluya. Amin. Sehingga kita nggak krisis identitas. Kalau kamu katakan kamu adalah orang yang taat, pasti kamu kenal Dia. Bulan depan itu bulan berbahaya bagi gereja GBI keluarga besar kita. Saya tahu artinya bulan berbahaya. Maksudnya apa? Saya tadi baru tahu ada berkat yang masuk di rekening saya, nilainya 18.500.000. Saya dalam hati, wah ini saya bawa ke persembahan sulung berarti bulan depan. Amin. Kalau saya nggak kenal Dia, 18.500.000. Gimana kamu katakan kamu kenal Dia? Kamu curi persepuluhan. Kamu kenal Dia, kamu gak berani mengambil. Ishak pada masa sulit dia nabung. Gak enak lagi ya. Ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ini bukan hanya contoh model kerangka berpikir. Dari cara pandang Tuhan, paradigma baru itu sebuah kondisi, sebuah keadaan yang tidak biasa. Tidak biasa. Bayangkan tidak biasa. Tidak biasa. Tuhan mau kita itu ngalamin itu. Tuhan kasih keadaan tidak enak, tapi Tuhan siapkan jalan keluar. Waktu Tuhan perintahkan orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan kasih jalan keluarnya. Yang membuat mereka mati di padang gurun cuma satu, dosa persungut-sungutan ini pertama. Udah banyak makan daging mungkin di Mesir, ya kan? Sudah banyak makan enak di Mesir. Mungkin kalau saya terjemahkan dalam bahasa sekarang, sudah nyaman, komunitas sudah enak, komunitas nyambung, kesukaan nyambung, metode nyambung, kesukuan mungkin lebih tepat, lebih pas. Lalu masuk yang baru, nggak nyaman, padang gurun, panas di situ, hujan di situ, air jarang. Sementara di Mesir, walaupun mereka budak, masih bisa makan daging. Tetapi di padang gurun, mereka orang merdeka, punya daging. Kadang mental kita seperti itu. Di sini kan, orang yang taat adalah orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Haleluya. Haleluya. Suatu ketika Yeremia disuruh Tuhan pergi ke sebuah padang. Dia bilang begini, Yeremia pergi ke padang. Oke Tuhan.
Dia cuma turut aja sampai di padang. Tuhan katakan cari ranting. Dia cari ranting, ikat ranting dengan tali. Setelah itu apa lagi Tuhan? Taruh di bawah batu, tutup. Oke Tuhan, dia lakukan seperti itu. Setelah itu Tuhan ngomong lagi, kamu pulang, 7 hari lagi kamu balik. Dia pulang. Balik lagi 7 hari lagi, dia buka. Apa yang kamu lihat dari ranting itu? Ya, rantingnya sudah lapuk Tuhan. Karena udah kena panas, udah kena hujan, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kala waktu kita jalan sama Tuhan dalam ketaatan, Tuhan nggak kasih tahu artinya. Tuhan mau hanya kita taat. Amin. Jangan aja sama seperti Yeremia tadi. Nah, bayangkan kalau Yeremia nggak kenal Allah, mau nggak dia lakukan itu? Itu kan seperti perbuatan yang biasa. Ketaatan tidak diukur besar kecil. Amin. Gimana kamu katakan kamu melakukan ketaatan yang besar kalau tidak dimulai dari yang kecil? Ketaatan tidak diukur dari itu. Kalau Tuhan perintahkan jalan, Amin. itu taat. Amin. Yang setuju boleh katakan Amin. Yang setuju boleh katakan Amin. Tadi itu bagus itu lagunya itu tadi. Kamulah bangsa bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada tangannya yang ajaib. Katakan amin. Kenalin Tuhan, baru kamu bisa taat. Selama kamu nggak kenal Tuhan, ya sama aja bakal nggak taat. Ngomong sama orang yang gak kenal Tuhan memang stres, karena gak nyambung. Sehebat apapun kekristenanmu, kalau kamu gak kenal Tuhan, kita gak nyambung pasti. Makanya Allah berkata kepada Yeremia, kamu pergi kepada bangsa yang keras kepala itu, kepada bangsa yang kepala batu itu. Jadi kalau bicara tentang berharap sama Tuhan, itu pasti orang yang taat. Kalau kamu katakan kamu berharap sama Tuhan, kamu taat sama Tuhan. Amin. Nah, yang pertama, kalau taat, dia pasti kenal siapa Allah. Yang kedua, bicara tentang taat, orang yang taat adalah orang yang tahu identitasnya di dalam Tuhan. Haleluya. Orang yang taat adalah orang yang tahu identitasnya di dalam Tuhan. Mari kita buka, kita mulai tentang pengertian ini dari Wahyu pasal 13. Buka Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13. Dari ayat yang ke-17 sampai 18. Kemarin Pak Niko buka ayat ini. Nanti saya cerita, waktu Pak Niko buka ayat ini saya dapat penglihatan dan ayat ini itu menegaskannya. Wahyu pasal 13 ayat 17 sampai 18. Yuk. Kita mulai dari ayat yang ke-16 dulu ya. Perhatikan baik-baik. Dan ia menyebabkan, ia itu antikristus. Perhatikan baik-baik, ia itu antikristus. Dan antikristus menyebabkan, dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, tak terkecuali semua orang, dijelaskan kecil atau besar, mau anak-anak, remaja, dewasa muda, orang tua, kecil atau besar, kaya atau miskin. Tidak ada perbedaan status sosial, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Kalau mungkin kita terjemahkan dalam bahasa sekarang, entah itu direktur kah, CEO kah yang punya perusahaan, seorang apa itu OB, merdeka atau hamba. Dikatakan begini lagi, diberi tanda pada apa? Tangan, pada
dan tidak seorang pun yang dapat membeli. Kemarin waktu di ayat ini juga berhenti, saudara. Saya nggak tahu di apa. Yuk, mulai dari lagi ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18 sama-sama. Ya. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ini bicara tentang siapa? Antikristus. Saudara dengar baik. Saya penting menekankan ini buat kita semua. Saya penting menekankan ini buat kita semua. Dengar baik, perhatikan baik-baik. Kita itu lagi sedang menggenapi ayat ini. Suka nggak suka, siapapun presidennya, selalu saya katakan, siapapun presidennya, kita itu akan menggenapi rencana Allah. Amin. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang sebelumnya, waktu Pak Niko buka ayat ini, saya itu diperlihatkan sebuah penglihatan. Jadi ada orang yang besar, dia membuka pedang dari sarungnya, lalu dia mencabik-cabik bumi. Tadi pagi saya katakan pada jemaat pagi, saya waktu menyampaikan firman Tuhan, nggak tahu kenapa, 11-12 tahun saya melayani menyampaikan firman Tuhan, saya nggak pernah sedek-dekan ini. Itu saya seperti denyuman jantung, seperti orang yang lagi treadmill. Kalau saya seperti itu jantungnya dulu, udah kena serangan jantung. Nggak tahu kenapa. Saya share pada jemaat pagi dari pagi. Nah, Tuhan kasih perlihatkan itu. Lalu ketika Pak Niko baca ini, saya lihat, saya perhatikan ayat yang di atasnya. Lihat mulai dari ayat 14. Apa yang dilakukan oleh antikristus itu? Lihat ayat yang ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Tanda apa itu tadi? Yang di kaki dan di tangan. Perhatikan itu baik-baik. Ia menyesatkan yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ayat yang ke-15 berkata, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Sampai ayat yang berikutnya. Saya perhatikan baik-baik. Masanya kita sedang menuju ke sana. Nah, orang yang taat, dia tahu identitasnya. Amin. Nah, kalau kamu nggak taat, kamu jadi krisis identitas, ngikuti tren di bumi. Saya mau titip pesan ini buat saudara. Jangan hidup hanya untuk dirimu sendiri. Berapa tahun kamu bisa bertahan? 20 tahun lagi? 30 tahun lagi? Berapa tahun? Jangan hidup buat dirimu sendiri. Mulai perhatikan hal-hal yang rohani. Jangan abai, karena penyesalannya itu bayar harganya mahal. Mahal. Yes. Dia lagi sering jalan. Saya waktu lihat ini, aduh Tuhan, ini gimana ini? Gimana ini? Lalu apa lagi dikatakan? Semua orang bisa bertransaksi kalau punya tanda. Punya tanda. Saudara mau sekaya apapun, mau punya hubungan apapun di bumi nanti, harus pakai tanda itu. Tidak akan ada lagi Alkitab di handphone, karena dihapus.
Ini kerjaan roh, bukan ini manusia yang disebut antikristus yang dipimpin oleh si iblis itu tadi. Ayo persiapkan, jangan egois lah. Perhatikan identitasmu. Kalau sudah mulai melenceng responmu, kalau sudah mulai melenceng perkataanmu, analisamu, cara berpikir, mulai melenceng, berarti saya lagi sedang krisis. Kalau kamu sudah, contoh sederhana, kalau kamu sudah mulai memilih untuk melakukan pekerjaanmu yang lain pada waktu kamu harusnya bisa beribadah, dengan kata lain, kamu sedang diambang krisis identitas. Karena salah satu ciri krisis identitas, dia kehilangan prinsip. Hati-hati. Ini bukan hanya berlaku untuk orang yang tidak sekolah, mau yang bersekolah, enggak, sama. Sekali lagi saya katakan sama. Hati-hati. Kalau kita katakan aku mau taat, aku mau berharap sama Tuhan, berarti kamu taat. Kalau kamu taat, kamu tahu identitasmu. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Alkitab menegaskan, firman Tuhan menegaskan, identitas kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, kalau nanti suatu ketika lebih dalam kita pelajari tentang imamat rajani, sekilas saya sampaikan. Bicara tentang imamat rajani itu dua kata, imamat dan rajani. Imamat berasal dari kata imam. Saudara dan saya adalah imam-imamnya Tuhan di bumi. Apa maksudnya imam-imamnya Tuhan di bumi? Hanya lewat saudara dan saya yang bisa bawa persembahan kepada Tuhan. Yang lain tidak boleh. Saudara dan saya yang bawa persembahan kepada Tuhan. Kalau imam berfungsi bawa persembahan kepada Tuhan ke surga. Haleluya. Amin. Kata imam itu berkaitan dengan penyembahan. Perhatikan baik-baik, keimamatan itu berkaitan dengan penyembahan. Saya sudah sampaikan berkali-kali kepada saudara, penyembahan itu terkait dengan mencium. Tuhan itu nggak mau sembarangan dicium. Kalau Dia nggak kenal kamu, kalau Dia nggak kenal kita, saya juga nggak mau sembarangan dicium. Kalau saya nggak kenal kamu, ngapain? Cipika-cipiki, sok kenal saudara. Haleluya. Amin. Kalau saudara katakan kamu mau, oke, nanti pulang dari gereja ketemu satpam di bawah ciuman ya. Kan nggak mau kan? Sama. Tuhan juga nggak mau. Artinya apa? Dia mau terima penyembahan. Hanya satu, makin mengerucut, hanya satu imam yang bawa persembahan penyembahan. Kalau kamu bukan imamnya Dia, nggak Dia terima. Mungkin kamu orang Kristen, tapi penuh dengan kepahitan, jatuh bangun, penyakitnya sama aja, nggak sembuh-sembuh. Dibilang kronis, bisa iya bisa tidak. Akut, ya mungkin iya bisa tidak. Penyakitnya dari dulu tidak disiplin. Penyakitnya dari dulu pelin-pelan. Orang Kristen itu nggak ada yang pelin-pelan. Pelin-pelan itu tuh nggak ngerti identitasnya. Yang ngerti boleh katakan amin. Amin. Ayo, orang yang tadi itu tahu identitasnya. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Nyanyi lagi. Nanti di kul-kul ini harus dinyanyikan ini. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memerintahkan perbuatan yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib.
Batak Marga Silaban, tapi saya perantau di bumi. Dengar baik, saya perantau di bumi karena saya warga negara kerajaan sorga. Kalau kamu warga negara kerajaan sorga, kamu cuma perantau di bumi. Makanya jangan hidup hanya untuk dirimu sendiri. Haleluya. Bangsa yang kudus nggak takut masa depannya. Umat pilihan Tuhan nggak takut. Imaman yang rajani, wah. Nah, sementara pelayanan rajani, raja itu atas nama kepentingan sorga, kita lewat saudara. Ingat bagaimana peristiwa Abraham yang Tuhan kasih, nggak enak kalau saya nggak ngomong sama Tuhan, nggak enak hati. Untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan nggak enak hati. Bikin Tuhan tidak enak hati supaya dia tahu, nggak enak saya menghancurkan orang Nias ini karena ada Adil di situ. Nggak enak saya menghancurkan orang Kupang karena ada Kristen di situ. Nggak enak saya menghancurkan Subang karena ada orang Subang. Harusnya gitu dong. Nggak enak. Kenapa? Tuhan tahu dia punya identitas. Amin. Dia raja. Wow. Iblis mau kalau kita tuh hilang identitas. Dia kasih rasa takut, khawatir, tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata apa? Kalau kamu tawar hati pada masa apa? Kesesakan. Kecil. Haleluya. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih, di mana jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada tangannya. Sekali lagi sama-sama. Pegang ini, amin. Pegang ini. Apa dasar Tuhan membela kita? Karena dia tahu kamu. Amin. Kalau dia nggak kenal kamu, dia nggak bela. Terserah, lu mau khotbah, lu mau pelayanan, lu mau jadi orang Kristen, salib mau gede. Kalau dia nggak kenal kamu, dia nggak bakal bela. Siapa yang ngomong? Matius pasal 7 21 sampai 23. Pastikan Tuhan bela kita. Amin. Pastikan Tuhan pelihara kita sepanjang tahun ini. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang ketiga, yang terakhir, berkaitan dengan nomor 2 itu. Orang yang taat diberikan otoritas atau kuasa sebagai imam dan raja di bumi. Haleluya. Boleh dimunculkan 1 Petrus 2 ayat 9. Buka ayatnya dari Waktu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Haleluya. Kita baca dulu Waktu pasal 5 9 dan 10. Yang udah dapat, yuk dengan lantang yuk sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gunungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan telah menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka sebagai raja di
Lebih dari itu. Kenapa? Memerintah sebagai raja di bumi. Orang yang taat adalah orang yang menerima otoritas sebagai imam dan raja di bumi. Tadi kita udah nyanyi. Saat kita berkumpul, Roh Allah bekerja. Waktu hati kita mulai menyembah, berkat Tuhan turun atas kita. Imam, saudara dan saya, kalau saudara imam, saudara bawa persembahan, wah itu bau harum. Tuhan gini-gini. Dari mana itu ya? Oh, dari Jalan Pakrisan nomor 4, kos-kosan nomor 4. Oh, lihat ini. Waktu Nuh bawa persembahan setelah peristiwa air bah, dia bawa persembahan, Tuhan cium. Harum. Aku nggak akan melakukan itu lagi, kata Tuhan. Dia nggak mau. Wow, keren banget. Kalau kamu ngerti ini, itu lebih dari semua. Amin. Saudaraku, otoritas sebagai raja, dengar baik. Ini dia. Yang pertama, otoritas sebagai raja adalah kamu diberi kuasa untuk melakukan apa saja sesuai kerajaan Allah, sesuai kehendak Allah. Matius pasal 18 ayat 18. Buka sama-sama. Oh, haleluya. Thank you, God. Thank you. Jesus. Ayat 18. Yuk. Ini kuasa sebagai raja. Yuk, buka. Baca sama-sama. 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di mana? Sorga. 2 tahun yang lalu, ketika masuk pandemi, saya mengalami agak sedikit khawatir. Tidak khawatir berlebihan, agak sedikit khawatir. Kenapa? Karena bisnis semua deposit atas pembelian barang yang cukup mahal nilainya itu harus dikembalikan. Untuk menjaga hubungan, seharusnya etika bisnis tidak seperti itu, tapi saya melakukan di atas dari rata-rata etika bisnis. Tidak ada deposit dikembalikan, saya kembalikan utuh. Ya, utuh. Saya masih punya barang di kantor yang lama, masih ada barangnya. Karena pandemi nggak bisa terpasang. Sudah saya bayar lunas, nilainya 20-an juta. Sedikit mengalami, ini gimana tuh? Proyek-proyek ke pending semua. Wah, gimana? Saya ingat ayat ini. Saya perkatakan, dalam nama Yesus, kebutuhanku, kebutuhan seluruh anggota keluargaku, kebutuhan pelayananku, aku percaya dalam nama Yesus dipenuhi Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala virus COVID-19 tidak menjangkit aku, tidak masuk ke dalam rumahku, tidak ada dalam pelayananku. Dalam nama Yesus. Dideklarasikan. Jadi kalau saudara bisa beribadah seperti ini, itu dideklarasikan oleh para pendeta. Amin. Setiap hari Sabtu malam, pendeta itu doa keliling. Dalam nama Yesus, virus Omikron COVID-19 pergi lu. Enyah. Amin. Haleluya. Nah, kalau kamu punya kuasa itu, hubungan suami istri lagi kelas, ya kan? Lagi renggang. Jangan nonton sinetron. Apalagi yang layangannya putus gitu. Kasih tahu kanan kirinya, bertobat. Oke deh. Apalagi main layangan putus. Kalau bahasa
dikatakan Leon. Udah tahu nanti yang terjadi apa? Sudah lagi terintimidasi dengan pasangan sendiri, suami atau istri. Udah masuk lagi ke situ. Hati-hati. Amin. Kalau punya masalah dari awal saya katakan jangan curhat ke orang. Apalagi masalah rumah tangga. Aduh, orang ketiga lagi. Aduh, nggak penting. Nggak penting. Itu merusak. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yang berpacaran lagi renggang, masuk orang yang satu. Kita udah tahu maunya dia. Udahlah. Kita ini kan suku-suku yang berbahaya kan, untuk urusan yang begitu-begitu kan. Boleh dikatakan agak sedikit nekat. Kasih tahu kanan kiri. Haleluya. Amin. Kalau kamu lagi punya persoalan, katakan begini kepada persoalan, saya ini punya identitas bangsa yang terpilih, umat yang terjadi. Pergi persoalan, pergi. Itu kuasanya. Amin. Di bumi yang pertama itu. Jadi kalau kamu ngerti ini enak banget. Amin. Sebenarnya kalian gak butuh pendeta, karena kamu juga punya kuasa yang sama. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Raja di bumi yang kedua, perhatikan baik-baik. Raja yang di bumi kedua, Alkitab menuliskan ada masa kerajaan milenium 1000 tahun. Kerajaan milenium 1000 tahun itu kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Itu belum di sorga, men. Di bumi. Amin. Saya nanti mau nego sama Tuhan. Tuhan, aku mau di Bali aja. Ya kalau kalian mungkin yang bisa bahasa Inggris, bahasa India, kalian di India nggak apa-apa. Memerintah sebagai raja di India nggak apa-apa. Di Kalkuta kek, di mana terserah kalian. Kalian mungkin mau joget-joget di situ, ya nggak apa-apa. Di kerajaan 1000 tahun nanti, yang pasti, yang pertama, tidak ada kematian. Tidak akan ada ambulans. Tidak akan ada kematian. Kita tetap muda, kata Alkitab. Kita tetap muda. Siapa kita? Raja di bumi. Amin. Wow, siapa yang diperintah? Orang-orang yang khawatir, tawar hati, neko-neko, yang tidak sungguh-sungguh, yang main-main sama Tuhan. Yang model begini yang akan diperintah. Saudara begini mana? Saya nggak mau kehilangan momentum itu. Haleluya. Amin. Saudara mau terima kuasa itu? Amin. Baca lagi sama-sama ini. Dikatakan kenapa kita harus terima kuasa itu. Baca sama-sama ini. 2, 3, lihat. Tetapi umat kepunyaan sendiri supaya yang telah memanggil kamu keluar kepada keramaian. Kita itu dikasih identitas, dikasih otoritas, supaya kita yang telah dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib, memansyurkan Tuhan. Makanya pengertian paradigma yang baru yang pertama tadi, contoh. Jadi contoh di sana. Di tempat kerjamu jadi contoh. Di tempat kerjamu jadi model. Kerangka berpikirmu beda. Nggak apa-apa diomongin pertama, nggak enak, disisihkan, nggak enak. Tapi kamu berkata, Tuhan adalah bagian dalam ini. Sampai di sini sudah ngerti benang merahnya. Paradigma yang baru supaya kita diubahkan untuk menjadi model, menjadi contoh di tengah-tengah keadaan dunia ini. Jadi dengan kata lain, kenapa kita banyak buka pos kayak ini? Karena ini rupanya. Amin. Karena ini rupanya. Karena ini rupanya. Haleluya. Gak apa-apa kita semua melayani. Memang semua gak boleh ada yang jadi jemaat. Saya nggak tahu di surga nanti ada kasta pendeta, ada kasta jemaat. Saya rasa nggak ada, saya nggak pernah baca seperti itu. Nggak ada kasta-kastaan. Di bumi mungkin ada kasta. Oh, saya anak raja.
makan tuh status anak ajamu di bumi. Oh saya anak ketua adat, cucu ketua adat. Saya bilang sama Billy, makan tuh lu sebagai cucu ketua adat. Gimana Pak Billy? Siapa yang mau terima kuasa otoritas itu? Mari angkat tangan kita dan mulai pecahkan mata kita dan mulai berdoa dalam bahasa roh. Huri Allah kasar dalam